ini ternyata sudah pernah dibongkar ya. Ini grease sudah bukan grease yang asli. Untuk yang grease asli ini sudah, kalau semisal sudah lama dia bakal jadi putih ya, dan habis di bagian dalamnya nggak ada grease lagi. Tapi ini sudah menggunakan grease baru, dan ini bukan grease untuk reel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan yang Reel. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Shimano Stradic yang seri 8000 Fi. Untuk reel ini produksi tahun 2007 dan pemiliknya bilang untuk reel ini belum pernah dibongkar sama sekali. Nah, dia minta di bagian dalam reel ini minta disegarkan kembali, dijadikan seperti baru. Nah, dari putaran juga ini sudah agak kasar ya, suara dari bearing ya, itu pertanda kalau bearing sudah kehabisan oli. Dan di bagian knob handle ini juga sudah mulai bunyi ini ya, ada putih-putih, ini adalah garam. Nah, pada saat diputar dia tidak lancar. Nah, ini ya, nanti kita cek apakah ini sudah menggunakan bearing atau masih bushing. Langsung aja kita mulai pembongkaran. Kita lepaskan dulu handle-nya. Nah, dari suaranya ini udah kedengaran banget kalau ini di bagian ini sudah lama belum pernah dibongkar sama sekali. Lepaskan penutup dari knobnya dulu. Ini ya, keadaan dari knobnya ini udah kelihatan banget sudah mulai berjamur. Grease yang sebelumnya berwarna kuning atau putih ini berubah jadi warna hijau dan tercampur dengan jarum-jarum ini, tergantung dengan jamur-jamur ini ya. Langsung kita lepaskan. Nah, ini ternyata nggak bisa kita buka, ini masih yang versi paten, jadi bukan baut. Nanti kita bersihkan dari sini aja dan kita berikan oil. Nah, untuk membersihkannya nanti di bagian karet ini jangan sampai kena bensin. Usahakan yang diteteskan di bagian sini aja sambil diputar-putar seperti ini ya, seperti ini terus sampai suara dari digitannya ini hilang. Kalau sudah, didiamkan sebentar baru bisa dikasih oil. Lanjut kita bongkar di bagian spool ya. Di bagian knob ini kita lepaskan dulu, bongkar di bagian knobnya ini karena juga sudah lama. Suara dari klik-klik tadi juga kedengeran lebih kering. Lepaskan, ini ada pen penguncinya, ini tarik keluar. Nah, setelah pennya tertarik keluar, kita bongkar. Penahan dari ini, penutup dari bautnya kita lepaskan dulu. Kemudian ini pair spring kita lepaskan. Terus baut knob, dan seal dari knobnya. Nah, di bagian dalam dari knob ini ada kliker, hati-hati. Untuk melepasnya dibalik seperti ini, otomatis spare dan pennya akan terlepas sendiri. Untuk knob sudah. Lanjut kita bongkar di bagian spool ya. Untuk spool, lepaskan dulu pen penguncinya. Di bagian dari dalam spool ini kotoran dan grease sudah jadi satu ini ya, ini warna hitam ini. Untuk reel ini
Jadi lihat, drag washer sudah habis. Yang atas ini satu nggak ada, jadi langsung ketemu dengan besinya ini. Oke, ada dua yang habis. Apakah yang bawah juga? Untuk yang ketiga ini masih ada. Oh ternyata susunan dari knopnya ini salah. Jadi ini seharusnya seling-seling ini ditaruh di bawah semua. Nah otomatis ini besi yang ini bakal habis tergerus karena dia tabrakan langsung dengan besi juga. Seharusnya ini seling-seling supaya drag washernya berfungsi dengan normal. Ini kelihatan banget. Nah ini kemakan di bagian bawahnya ini. Untuk bagian tengah ini juga sudah habis kemakan ini. Oke, nanti kita susun kembali sesuai dengan standarnya. Untuk keadaan dari drag washer ini masih normal semua. Ini kita bersihkan. Lanjut kita lepaskan clicker. Jadi dalam lepas clicker ini ada ringnya dulu. Jadi kita tarik bersama clickernya, lalu kita dorong ke bawah dan tarik ringnya. Setelah ring terlepas, clicker baru bisa diambil. Lanjut kita lepaskan baut penahan dari mur pengunci rotor dan lepaskan rotornya. Untuk baut rotor ini sangat kendur sekali, jadi untung aja ada baut penahannya. Kalau misalnya nggak ada ini bakal lepas. Oke, seperti ini keadaan dari murnya. Ini sama juga udah kena jamur. Oke, di bagian dalam dari rotor ini seharusnya ada seal melingkar di sini. Nah ini sudah hancur. Ini karena sudah kemakan usia juga. Untuk sealnya ini nggak usah kita ganti, jadi kita biarkan seperti ini. Nanti kita bersihkan semua yang ada di sini. Yang penting ini fungsional dari ini pendorong untuk bel armnya ini masih ada di sini. Kita bersihkan dulu ini sisa-sisa dari karet yang ada di dalam rotornya nanti. Langsung kita bongkar di bagian bel arm. Lepaskan roller dulu. Nah ini di bagian bel wire AC ini terlalu merenggang keluar. Nah otomatis fungsional dari bel wire arm bakal jadi lebih susah dan lebih berat. Nah ini kita setel ulang. Nah, cara menyetelnya ini tinggal kita tekuk ke dalam sedikit sampai posisi dari lubang murnya ini kelihatan, lubang bautnya kelihatan. Kita dorong lagi ini sampai posisinya pas. Kita turunkan ke bawah dulu. Tarik pelan-pelan. Cek lagi. Yang terlalu masuk dalam dikit kita keluarkan sedikit. Pokoknya setel terus sampai posisi dari murnya baut dari roller kelihatan. Oke seperti ini ya. Ini sudah lurus. Langsung kita taruh ke bawah seperti ini. Kita bongkar di bagian roller. Untuk bagian roller kita lepaskan dulu bearing yang atas. Untuk bearing roller yang atas putarannya masih bagus ya, belum ada karatan, itu cuma kena kotoran. Nah, ini suaranya ini bukan suara karat tapi suara bearing yang kering. Nah seperti ini kering. Kalau semisal dicek ada goyangan itu berarti bearingnya sudah berkarat di dalam. Kemudian kita bongkar di bagian bearing yang bawah. Oh ini bushing. Seharusnya ini bushing dan AC ini bisa kita lepas. Nanti kita dorong keluar. Nah ini nyangkut. Nanti kita bersihkan dulu dengan bensin supaya dia bisa terdorong keluar. Kemudian as untuk rollernya. Cek dulu apakah masih ada ring yang tertinggal. Oke udah nggak ada. Lanjut posisikan kembali ke posisi semula dan lepaskan dulu bel wire AC ini.
bagian bawah dari baut BWC ini terdapat ring, terdapat o-ring. Ini kita pasangkan ke bautnya dulu supaya tidak tercecer. Lanjut kita lepaskan bel WIC-nya dan bongkar di bagian per clutch. Lepaskan dulu clutchnya. Di bagian sini nggak ada ring, lepaskan dan kita buka penutup dari per. Buka penutupnya. Nah, ini karat-karat yang ada di bagian dalam ini berasal dari karat tadi. Nah, ini yang hancur ini. Otomatis kalau semisal dia sudah termakan usia, ini bakal langsung masuk ke bagian pirnya. Nah, seperti ini ya keadaannya. Dan kita lepaskan penutupnya ini dulu. Nah, pir di bagian pir arm ini sangat kering. Jadi cuma ada pasir dan karat tadi, seal yang di sini tadi ini masuk ke bagian pirnya ini. Nah, di bagian ini jangan sampai kering supaya dapat menjaga pirnya ini biar tidak mudah berkarat. Di bagian sini jangan lupa ada clicker untuk clutchnya. Nah, pem pendorong, kemudian pir diambil. Ya, pirnya. Setelah terlepas, taruh. Lanjut dibongkar di bagian mesinnya. Untuk pembongkaran kita lepas dulu bodi covernya belakang. Untuk body cover ini cuma ada satu bautnya di sini, jadi langsung kita lepaskan saja. Tarik seperti ini. Dan untuk baut body ini letaknya di bagian belakang, dibalik. Oke. Setelah baut bodi terlepas semua, dibalik kembali seperti ini. Kita pegang di bagian one way nya ini ya, dengan dua jari ini, jempol dan telunjuk. Kemudian tarik perlahan-lahan ke atas. Ya, seperti ini keadaannya. Oke, untuk bagian dalam ini ternyata sudah pernah dibongkar ya. Ini grease sudah bukan grease yang asli. Untuk yang grease asli ini sudah, kalau semisal sudah lama dia bakal jadi putih ya, dan habis di bagian dalam ini nggak ada grease lagi. Tapi ini sudah menggunakan grease baru, dan ini bukan grease untuk reel. Ini grease heavy duty ya, yang dipakai buat di traktor. Ini terlalu kental untuk reel. Ini ya, seperti ini teksturnya, ini terlalu kental, jadi tidak ada minyak atau oil yang ada di bagian grease nya. Langsung saja kita cek dulu. Untuk main shaft masih bagus, masih kencang. Di bagian ground shaft nanti kita cek pada saat sudah dicuci. Langsung kita bongkar dulu di bagian penutup dari powellnya. Di sini baut-bautnya. Lepaskan dulu. Ini ada ring, tipis sekali ringnya, warnanya persis dengan ring, persis dengan drag washer berwarna abu-abu kehitaman. Nah, ini lepaskan langsung powellnya.
Nah, kalau semisal powel tidak bisa dilepaskan seperti ini, untuk melepasnya ini kita lepaskan dulu as dari slidernya. Nah, untuk melepasnya di sini ada 2 baut ini. Kita buka dua. Nah, setelah baut terlepas semua, bisa dibuka dulu tutupnya. Kemudian as dari slider bisa dilepaskan. Nah, ini karena termakan juga, ini slider sampai ya sedikit kunci. Nah, ini ya. Untuk melepasnya ini kita posisikan seperti ini, kemudian kita lepaskan dulu sambil digeser-geser supaya ini powelnya bisa naik. Nah, ini belum ya, masih belum bisa. Terus digerak-gerakkan sampai powelnya ini benar-benar naik. Nah, ini ya. Saya lepaskan seperti ini, dorong pelan-pelan supaya tidak masuk ke sini. Masih belum, kita dorong lagi. Nah, seperti ini ya. Setelah dilepaskan, bisa lanjut langsung lepas gear worm shaftnya. Ya, ini ya. Gear worm shaft terlepas. Lanjut lepaskan baut pengunci dari one way. Di bagian dalamnya juga kelihatan banget kalau karetnya ini sampai masuk ke sela-sela dari one way-nya. Untuk melepasnya kita lepaskan dulu ya, main sub beserta slidernya ini. Kemudian kita lepaskan pinion gear, kemudian bearing dari pinion gearnya. Ini di bagian bawah bearing ada ring kuningan, dorong keluar bearingnya. Nah, ini juga agak kunci, nanti kita harus bersihkan sedikit di bagian as tengahnya ini karena ini sudah banyak garam yang menempel di bagian pinion gearnya ya, sampai kita bisa kita dorong. Nah, ini ya. Oke, setelah bearing terlepas bisa lanjut. Yuk kita bongkar di bagian one way dulu karena ini harus membersihkan karet-karet yang menempel di bagian dalam. Lepaskan baut penguncinya. Nah, untuk melepasnya ini kita tarik ke sini, digeser ke kiri, dan dilepaskan tutupnya. Nah, oke, untuk melepaskan dari dudukan one way-nya, pertama ini ada washer yang di bagian dalam dari one way. Lepaskan dulu as untuk one way-nya. As one way terlepas. Lepaskan satu persatu stick dari one way-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut lepaskan besinya dulu. Kemudian untuk pair dari one way, lepaskan satu persatu. Lepaskan pairnya satu persatu. Nah, untuk melepaskan pair, usahakan memegang ujungnya ini, yang ini. Nah, seperti ini ya, tinggal tarik ke atas seperti ini. Dikelompokkan
sesuai dengan susunannya. Jadi pair sama pair sticknya ini harus kita jadikan satu. Oke. Setelah pair semua terlepas, kita ambil dudukan untuk stick one way nya, kemudian besi yang ada di bawahnya ini, nah ini juga hampir tidak bisa gerak karena kena karetnya itu. Oke, kemudian bisa ditaruh. Lanjut, di sini ada bearing yang di bagian drive gearnya tadi, yang atas dorong keluar dari atas seperti ini. Nah, setelah bearing terlepas, ya, lanjut dibongkar di bagian ini on off dari one way nya. Untuk yang seri ini dia sudah paten, jadi nggak perlu kita cetek-cetekan lagi. Lepaskan dulu bearing yang ada di bagian drive gear bawah. Cek dulu. Oke, untuk bearing bawah ini sepertinya sudah agak kasar. Untuk cek goyangnya, ini udah goyang banget ini. Nah, ini sudah berkarat di bagian dalamnya, jadi tidak bisa lancar. Nanti kita cek dulu apakah bisa kita pulihkan kembali kondisinya dengan cara membersihkannya di bensin. Lanjut kita bongkar di bagian ini. Untuk melepaskannya, di sini ada pengunci dari ini, dari pendorong tekalnya ini, kita lepaskan dulu. Lepas, bisa dilepaskan ini dengan cara didorong dari bawah ini. Ya, ini ada pen kecil ini, yaitu kita dorong sini, otomatis dia bakal terdorong keluar. Setelah itu baru bisa kita tarik dengan tangan seperti ini. Ya, ambil ini, dan di bagian dalam ini ada gear yang depan ini. Lanjut di bagian atasnya ada bushing. Bushing terlepas, cek dulu apakah masih ada lagi. Di dalam sini ada bearing, ini bearing untuk pinion gear yang bawah. Ya, bearingnya. Cek lagi apakah bearing sudah mulai berkarat. Untuk bearing yang bawah ini masih aman, putar masih lancar. Oke, ini setelah semua bagian sudah dibongkar, dari bagian mesin-mesin, spool, dan bagian bell arm sudah, langsung lanjut ke pencucian. Oke, setelah semua dicuci dan diberikan oil, langsung saja kita mulai ke perakitannya. Kita mulai dari bagian knobnya ini, kita berikan oil terlebih dahulu. Nah, untuk berikan oilnya kita teskan dari sini. Nah, sambil diputar-putar yang bawah, terus sampai meresap ke dalam. Setelah bawah sudah, sekarang yang atas. Sip. Oke, setelah knob sudah diberikan oil, langsung ditutup. Ya, untuk bagian knob sudah, bisa lanjut ke bagian spool. Untuk bagian spool ini kita berikan oil di sini ya. Sini oil, bawah juga berikan oil. Langsung kita grease di bagian pertama dari yang paling bawah, yang ini.
Masukkan ke sini. Kemudian kita pasangkan pertama yang ini dulu, yang bentuknya melingkar ini. Untuk yang tengah, yang diameternya paling besar, yang diameter tengahnya besar. Kemudian yang bagian tengah ini ada dua tonjol yang kecil ini. Dan yang terakhir yang ini. Sip. Untuk bagian spool sudah. Lanjut kita rakit di bagian knopnya, knop spool. Dudukan dari bautnya, dudukannya kita berikan grease. Dan pasangkan mur knob. Berikan grease, diratakan supaya per yang ada di bagian ini tidak mudah aus. Lalu ada per clicker. Pertama per yang dulu masukkan seperti ini. Kemudian pen clickernya atau pen pelatuk dari clickernya ini masukkan seperti ini. Bagian dari penutupnya jangan lupa diberikan oil juga. Berikan grease di bagian dalam, diratakan aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian bisa ditutup. Ya, setelah tutup, pasangkan ini. Ya, pasangkan ini. Untuk posisinya dari luar seperti ini, ditarik. Setelah itu pasangkan karetnya. Nah, setelah karet terpasang, bisa langsung kita lanjut bagian rotornya. Untuk bagian rotor, dudukan dari per kita oleskan seperti ini, diratakan. Pasang dulu ini dudukan untuk pernya. Ya, setelah itu ini bisa diberikan grease, diratakan seperti ini. Dan dudukan untuk L nya ini kita ratakan. Setelah itu bisa dipasangkan dulu ini. Kemudian pasangkan penahannya. Sudah dipasangkan penahan, per dipasangkan dulu ke bagian pernya.
masukkan seperti ini, dan diletakkan kembali grease yang ada di bagian dalam tadi ke atas ini. Lanjut tutup. Untuk baut penutup ini ada perbedaan. Nah, ini ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, untuk yang kecil posisi bautnya ada di bawah sini. Nah, untuk yang besar ini ada di samping. Setelah bagian tutup terpasang, bisa lanjut pasangkan klikernya. Pertama biar dulu masukkan, kemudian pen kliker dipasangkan. Nah, setelah terpasang seperti ini, langsung dipasangkan clutch-nya. Dan dikunci. Ya, ini ya. Ada suara klik-kliknya pada saat kita turunkan. Nah, seperti ini. Ini berarti per clicker tadi berfungsi dengan normal. Lanjut ke bagian pil wire IC. Dudukannya kita oleskan dengan grease dulu. Nah, seperti ini diletakkan, kemudian dipasangkan. Di bagian bautnya ini ada ring satu, ini di sini. Pasangkan langsung ke bagian dudukannya. Ya, posisikan ini ke bawah. Lanjut kita berikan grease. Kemudian dipasangkan as untuk roller, diputar-putar ini sampai posisinya benar-benar masuk. Nah, kalau saya sudah bisa gerak ini, nah kalau bisa naik turun kayak gini, ini berarti sudah pas. Pasangkan asnya dulu. Di bagian paling bawah ini ada bushing. Sama as yang kecil ini dulu, masukkan ke sini. Kemudian ada bushing, masukkan ke tengah-tengahnya. Setelah kedua ini terpasang, bisa lanjut diberikan grease lagi, diletakkan dan dipasangkan rollernya. Nah, roller terpasang. Cek dulu putarannya. Oke, untuk putaran yang bawah aman. Sekarang kita pasangkan dudukan bearingnya. Dudukan bearing terpasang, masukkan bearingnya, kemudian grease di bagian atas. Dan bisa dikunci. Fungsional dari repair aman, kemudian roller putarannya lancar. Lanjut ke bagian mesin, kita pasangkan dulu bearing dari drag gear yang atas. Dudukan bearing kita berikan grease dulu. Nah, pasangkan bearing yang pertama yang atas. Kemudian pasangkan bearing gear yang bawah.
masukkan jut piring untuk pinion gear, dimasukkan bisa dari atas atau bawah. Nah seperti ini, masukkan ke dalam ini. Setelah masuk bisa didorong sampai posisinya benar-benar rapat. Nah, seperti ini posisinya, itu di situ piringnya. Lanjut pemasangan dari bushing yang di bagian atas ini. Bushing terpasang, gear ini yang di depan. Pasangkan, dan sebelumnya kita berikan grease terlebih dahulu, diratakan aja. Dan karena di bagian pinion gear udah ada grease-nya, jadi kita berikan tipis-tipis saja. Ya, pasangkan dulu ini gearnya, baru bisa tutup. Nah untuk menutupnya ini ada susunannya ini. Pertama on off nya ini kita masukkan seperti ini dulu, yang nggak usah masuk terlalu dalam, yang penting ini harus dimasukkan seperti ini dulu. Pasangkan dulu penguncinya. Sambil diputar-putar sampai posisinya pas. Sip, ini udah segera ya. Nah ini seperti ini. Jadi ini yang bikin posisi one way nya ini selalu on, ini ada ini. Lanjut kita berikan grease di bagian gear worm shaft nya. Untuk memberikan grease nanti pada kita udah pasang saja, jadi langsung dimasukkan dulu. Nah setelah masuk bisa langsung diputar-putar sampai posisinya benar-benar pas. Nah, itu pasangkan bushing yang ada di belakang sini. Sebelum dipasangkan bushingnya, ini ada ring ini 2, masukkan dulu semuanya. Setelah ring masuk, bushing yang ada di bagian belakang ini kecil dipasangkan dulu bushingnya sini. Nah, setelah terpasang bisa kita grease di bagian gear worm shaftnya. Lanjut kita pasangkan main shaft dan slidernya. Untuk pemasangan main shaft dan slider kita pasangkan seperti ini dan dipasangkan asnya dulu. Yap, setelah terpasang semua, tutup. Oke, setelah tertutup bagian belakangnya, pemasangan awal nanti kita rakit dulu di bagian pinion gearnya.
Dan bisa kita rakit di bagian bearingnya. Pertama ini ada ring dulu yang paling besar ini, masukkan seperti ini. Setelah ring masuk, kemudian bearingnya, nah, lanjut bisa kita pasangkan hole-nya. Nah, sambil kita geser-geser seperti ini. Nah, kalau sudah nggak bisa gerak, berarti ini udah pas. Ring ini di bagian dalam ini, jangan lupa jangan sampai ketinggalan. Kemudian ditutup. Cek neck turunnya, yap aman. Langsung kita grease di bagian drive gearnya. Nah, itu dipasangkan drive gearnya. Di bagian atas dari drive gear jangan lupa diberikan bagian drive gear atas diberikan grease, ratakan. Nah, setelah itu bisa dipasangkan ring untuk drive gearnya. Di bagian bawah dari drive gear ini ada semacam mur. Ini untuk mur pengunci dari body cover belakang. Ini kita pasangkan dulu seperti ini. Kemudian dipasangkan bodinya. Untuk pengunci bodi ini ada dua perbedaan, yang panjang di bawah sini, pendek di belakang dan atas. Dipasangkan baut-bautnya, langsung tutup bagian belakang dan dikunci. Bagian samping tutup dan lupa dipasang. Ini kita pasangkan seperti ini. Nah, disitu pasangnya dan dikunci dulu. Setelah kunci, bisa langsung kita rakit ke bagian one way. Untuk perakitan dari one way, pertama kita pasangkan dulu ini plat besi dudukannya, masukkan seperti ini dulu. Nah, misal kalau nggak bisa masuk, kita balik seperti ini. Kita geser-geser, cari posisi yang tepat sampai posisinya benar-benar masuk ke dalam. Di depan belum, berarti kita balik lagi. Yap, ini udah pas, udah masuk langsung ya. Nah, bagian atas ini ada tulisannya, ini ada kode spare partnya. Lanjut kita pasangkan ini dudukan untuk stick dari one way nya, sambil dilihat posisi dari ini. Nah, kalau misalnya nggak bisa masuk, ini harus kita cek ulang terus sampai dia benar-benar masuk ke dudukannya.
Yap. Nah, sudah masuk nih ya. Begitu posisinya. Nah, untuk posisi ini kita dorong ke bawah. Jadi dorong ke sini dulu. Tek, supaya dia posisinya benar-benar kunci ke bawah sini. Ya, setelah terkunci ke bawah, bisa lanjut pasangkan besi ini dulu. Nanti kita pasang ini nanti. Dan pair untuk one way nya, masang pair satu-satu, masukkan ke bagian ini. Jadi di tengah-tengah dari antara dua dudukan untuk itu. Nah, ini ya. Setelah dipasangkan semua pairnya, nah kita lihat dulu, ini ada ujung pendek yang pair pendek ini. Nah ini, jadi semuanya nanti kita posisikan seperti ini. Tarik, dorong sedikit, tarik. Nah, tarik seperti ini, tarik juga, satu juga, sampai semuanya ini harus ketarik seperti ini. Ya, posisinya seperti itu. Jadi kita tarik seperti ini, tarik, sana, dorong. Nah ini masih belum, juga sama, ini kita tarik ini. Nah seperti itu. Oke, untuk semua sudah dipasangkan ini pairnya. Sekarang pasangkan besinya ini. Cek, ini ada 2 titik berdekatan, kita posisikan sesuai dengan tempatnya. Oke, masih belum, coba kita balik. Oke, pas ya. Masukkan stick one way nya satu persatu. Dan pasangkan washer yang ada di bagian one way nya. Setelah terpasang, bisa ditutup. Nah, saat menutup ini juga harus kita lihat posisi dari bautnya. Kalau semisal baut pengunci dari one way yang mengunci ke bagian bodi ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Untuk pengunci dari one way tutupnya, ini bagian bawah sini, kemudian samping, ya. Sekarang kita pasangkan one way nya. Oke, pasangkan baut penguncinya ada 4.